Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI tingkat akhir. Nama saya adalah Krismian Risyafatullah Sinaga dengan NPM 201743500897. Di sini saya akan membuat simulasi tentang program aplikasi yang telah saya buat. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan login. Sekarang kita lakukan login. Berhasil login, lalu tampil menu utamanya. Nah, di sini ada beranda. Berandanya itu berisi tentang selamat datang di aplikasi manajemen stok gudang toko cat semesta warna. Di sini juga ada tanggal dan jamnya. Lalu di sini ada master data. Di master datanya itu terdiri dari data supplier, data pelanggan, data barang, data karyawan, dan data admin. Kita ke data supplier dulu. Di data supplier ini terdapat detail supplier yang isinya ID supplier, nama, nomor telepon, nama CV, alamat, serta button simpan, ubah, hapus, batal. Lalu di sisi sebelah sini ada daftar suppliernya. Nah, ini adalah supplier yang telah diinput, akan muncul di sini. Lalu ada data produk, ada kode produk, nama, jenis. Jenisnya itu ada cat dinding interior, cat dinding eksterior, cat kayu, cat besi, dan aksesoris. Lalu di sini juga ada harga dan button simpan, ubah, hapus, batal. Oke, langsung aja kita coba untuk input suppliernya. Kita masukkan namanya dulu. Misalkan kita masukkan nama Saputra. Nomor teleponnya. Lalu kita masukkan alamatnya. Misal kita buat di Jakarta. Lalu kita pencet tombol simpan. Nah, ada pesan data berhasil disimpan. Data tersebut langsung pindah ke sini. Nah, lalu kita coba tombol ubahnya. Kita pencet lagi, kita klik data suppliernya ini. Nah, misalkan kita mau mengubah namanya dari Saputra menjadi Billy. Lalu kita pencet tombol ubah. Data berhasil disimpan. Nama supplier berubah jadi Billy. Nah, lalu kita akan mencoba input data produk ya. Misalkan namanya itu kuas besi. Nah, jenisnya itu berada di aksesoris. Harganya kita buat 12.000. Lalu kita mencet tombol simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini dia datanya dari yang tadi kita input. Kita coba tombol ubahnya sekarang. Kita klik di sini lagi. Misalkan mau mengubah harganya menjadi tambah nolnya. Kita ubah. Data berhasil disimpan. Dan harganya juga ikut berubah. Kita coba untuk menghapus datanya. Apakah Anda yakin ini hapus data? Kita mencet tombol yes. Data berhasil dihapus. Datanya hilang. Nah, lalu kita coba juga nih daftar suppliernya. Apakah bisa datanya dihapus? Misalkan kita hapus nih. Apakah Anda ingin menghapus data? Iya, oke, data berhasil dihapus. Nama Billy udah hilang. Nah, di sini juga ada tombol cetak. Cetaknya ini untuk mencetak laporan dari data supplier.
Nah, ini adalah tampilan laporan data supplier. Ada ID suppliernya, namanya, nomor telepon, perusahaan, alamat, dan ini adalah barang-barangnya. Oke, kita tutup. Lanjut ke data pelanggan. Nah, data pelanggan ini terdiri dari detail pelanggan di mana dia terdapat ID pelanggan, nama, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan button simpan, ubah, hapus, dan batal. Di sisi sebelah sini ada daftar pelanggan. Nah, ini adalah contoh dari pelanggan-pelanggan yang udah diinput sebelumnya. Saat ini kita akan mencoba untuk input pelanggan baru. Misalkan namanya Lulu. Nomor teleponnya kita masukin. Jenis kelaminnya perempuan. Beralamat di Pekanbaru. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Dia langsung muncul secara otomatis ke daftar pelanggan. Bagaimana jika kita ingin mengubah? Kita klik daftar pelanggannya, lalu akan muncul di sini. Kita ubah namanya menjadi Lala. Kita pencet tombol ubah. Data berhasil disimpan. Oke, namanya telah berubah menjadi Lala ya. Lalu bagaimana jika ingin menghapusnya? Kita pencet lagi nih data yang ada di daftar pelanggan ini. Nah, lalu langsung kita pencet tombol hapus. Yes, data berhasil dihapus. Nah, lalu sudah hilang. Nah, di sini juga ada daftar pelanggan ini ada tombol cetak yang gunanya untuk mencetak laporan data pelanggan. Nah, ini adalah laporan data pelanggan. Ya, laporannya kita tutup. Sekarang lanjut ke data barang. Nah, di data barang ini hanya terdapat daftar-daftar barang. Nah, daftar-daftar barangnya, stoknya, ID supplier, nama perusahaan, ID barang, nama barangnya, jenis barangnya, harganya, lalu stoknya. Di sini juga ada tombol cetak atau button cari. Sekarang kita untuk mencetak laporan data barangnya dulu. Kita pencet tombol cetak. Nah, ini muncul laporan data barangnya. Ya, laporannya sekarang kita tutup. Kita ke data karyawan. Data karyawan ini terdapat detail karyawan di mana ada ID karyawannya, namanya, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, serta button simpan, ubah, hapus, dan batal. Di sisi sebelah sini ada daftar karyawannya. Setelah kita input ke sini, maka akan otomatis langsung pindah ke daftar karyawan ini. Nah, kita akan coba input dulu, misalkan nama karyawannya adalah Indri dengan nomor telepon, jenis kelaminnya perempuan, beralamatkan di Jakarta. Kita simpan, data berhasil simpan. Nah, masuk nih datanya nih langsung sini nih, Indri. Coba kita akan ubah, nomor teleponnya kita ubah. Apakah akan berhasil berubah? Data berhasil simpan. Ya, nomor teleponnya jadi ikut berubah. Nah, jika kita ingin menghapus datanya, kita klik lagi dari daftar tabel data karyawan ini. Lalu kita pencet tombol hapus. Iya, data berhasil dihapus, maka akan hilang dari daftar karyawan ini. Lalu sekarang kita cetak untuk melihat data laporan data karyawan. Nah, ini adalah laporan data karyawannya.
Oke, sekarang kita tutup. Lanjut ke data admin. Nah, di data admin ini terdiri dari detail admin di mana ada ID admin, ID karyawan, nama, statusnya itu terdiri dari admin atau user, lalu username dan password. Nah, kita cari dulu ID karyawannya. Nah, akan muncul pop-up table data karyawan. Misalkan si Adi kita pilih nih, si Adi. Kita ubah statusnya. Tadi awalnya statusnya user nih si Adi. Kita ubah jadi admin dengan username-nya Adi. Passwordnya 12345. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini akan muncul baru nih di sini. Di daftar tabelnya ini langsung muncul. Bagaimana jika kita ingin mengubahnya? Nah, kita ubah di sini. Misalnya kita klik lagi di sini. Kita ubah user ID-nya menjadi username-nya menjadi Sika. Kita coba. Kita pencet tombol ubah. Data berhasil disimpan akan berubah menjadi Sika. Oke, jika kita ingin menghapusnya tinggal diklik lagi. Kita hapus. Ya. Nah, data berhasil dihapus. Nah, datanya udah hilang nih dari tabel daftar adminnya. Sekarang kita coba untuk cetak laporan data admin. Ya, ini adalah tampilan dari laporan data admin. Sekarang kita tutup. Nah, setelah dari master data ini selesai, kita sekarang pindah ke transaksi. Di transaksi ini ada transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Kita coba dulu yang penjualannya. Nah, di transaksi penjualan ini ada data pelanggan, ada daftar data barang, detail penjualan, dan daftar barang. Serta ada tombol-tombol button untuk tambah, batal, simpan, hapus, batal, dan cetak. Transaksi penjualan ini terjadi ketika admin dengan customer atau pelanggan. Nah, kita cari dulu nih pelanggannya nih. Misalkan pelanggannya kita pilih yang Supriyadi. Nah, dia akan secara otomatis mengisi, lalu kita cari barangnya nih. Si Supriyadi mau beli apa nih? Misalkan dia mau beli ini nih, cat dinding interior. Kita pilih, lalu kita masukkan jumlahnya. Misalkan dia mau beli cuma satu. Oke, langsung muncul total harganya, lalu kita mencet tombol tambah. Setelah mencet tombol tambah, data barang yang ingin dibeli Supriyadi langsung pindah ke daftar barang. Nah, di daftar barang ini adalah daftar-daftar yang akan dibeli oleh Supriyadi. Nah, bisa langsung aja kita di sini total bayarnya nih. Ada segini, kita masukin total bayarnya, total pembayarannya. Misalkan dia ngasihnya uang pas, maka sisa pembayaran 0. Kalau misalkan dia ngasihnya lebih, maka ada sisa pembayarannya. Nah, langsung aja kita simpan. Nah, data penjualan berhasil disimpan. Bagaimana kalau mau nyetak notanya? Bisa dicetak notanya kita misalkan dengan tombol cari di sini. Cari penjualannya yang tadi, yang paling bawah ya. Nah, ini dia. Kita tekan tombol cetak. Nah, ini dia nota penjualan dari pelanggan yang bernama Supriyadi tadi. Oke, kita tutup nota penjualannya. Bisa juga
langsung aja misal kita mencet tombol cetak tanpa mencet tombol simpan. Misal kita input baru lagi, ada pelanggan namanya Patrick. Lalu dia mau beli aksesoris kuas cat Mowilex. Nah, dia mau beli satu aja. Tambah, lalu muncul lagi ke daftar barangnya. Lalu kita input total pembayarannya. Dia ngasih uang pas nih. Tadi kan awalnya kita pencet tombol simpan dulu. Sekarang kita langsung pencet tombol cetak. Ketika kita mencet tombol cetak, maka data penjualan akan langsung disimpan lalu menampilkan laporan nota penjualannya. Ini dia. Oke, sekarang kita tutup. Lalu pindah ke transaksi pembelian. Di transaksi pembelian ini terjadi antara admin dengan supplier. Nah, di sini ada data suppliernya, data barang, data pembelian, dan daftar barang. Hampir sama dengan data transaksi penjualan yang tadi, cuma bedanya sekarang itu dengan supplier, admin dengan supplier. Kita cari suppliernya, misalkan dari Putra. Setelah kita mencet tombol cari, akan muncul daftar barangnya nih. Daftar barang apa aja nih yang akan dibeli oleh admin kepada supplier. Misalkan mau beli ini, kita klik ini, lalu akan muncul otomatis di data barang. Tinggal kita input jumlahnya, kita mau beli berapa nih stoknya. Misalkan cuma satu aja. Lalu muncul total harganya. Setelah kita lalu setelah ini kita mencet tombol simpan. Setelah disimpan, dia akan pindah lagi ke daftar barang. Jumlahnya akan berubah. Tuh. Lalu total bayarnya sekian, kita masukkan total pembayaran. Admin ngebayarnya berapa nih misalkan. Kita input aja biar sisa pembayarannya 0. Nah, setelah itu langsung kita cetak. Data penjualan berhasil disimpan, langsung menampilkan nota pembelian. Nah, ini dia barang yang dibeli admin oleh kepada supplier. Oke, sekarang kita tutup nota pembeliannya. Sekarang kita ke menu laporan. Di laporan juga ada laporan penjualan dan laporan pembelian. Di laporan penjualan dulu. Nah, di sini ada interval dari sampai, lalu cetak laporan harian, cetak laporan bulanan, atau cetak laporan tahunan. Kita coba dulu cetak laporan harian. Tapi pertama-tama kita cari dulu datanya nih. Misalkan datanya dari tanggal 4 Agustus sampai tanggal sekarang. Sampai tanggal 11 deh. Misal kita pencet button cari, nah akan muncul di sini di tabel penjualannya. Kita cetak laporan harian. Nah, muncul laporan hariannya. Ini dia laporan hariannya. Oke, sekarang kita tutup laporan hariannya. Lalu kita mau pindah ke yang laporan bulanan. Kita masukin lagi. Misal dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Kita cari datanya, lalu cetak laporan bulanan. Nah, sekarang telah muncul laporan bulanannya. Ini dia. Oke, sekarang kita tutup laporan penjualan bulanannya. Dicetak laporan tahunan, tidak usah untuk mengisi interval dari dan sampainya, karena ketika kita mengklik ini, dia akan muncul menu pop-up tersendiri. Nah, ini tahunnya nih. Tahunnya baru kita isi di sini. Tahun 2023 sampai 2024. Kita cari. Nah, muncul langsung data-datanya, kita cetak. Setelah dicetak, muncullah dia
laporan penjualan tahunannya. Ini dia data-datanya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, setelah itu kita kembali. Kembali ini untuk menutup pop-up ini, lalu kembali ke menu laporan. Ya, sekarang kita coba untuk login sebagai user. Kita coba yang Adi ya. Username-nya Adi. Kita lihat dulu. Passwordnya 12345. Oke, kita keluar. Nah, kembali ke form login lagi. Kita sekarang login sebagai user Adi. Oh ya, kalau misalkan kita memasukkan password yang salah nih. Kita masukkan, akan muncul pesan password salah. Oke, jika kita masukkan username-nya yang tidak ada, lalu pesan yang muncul adalah user tidak ditemukan. Oke, sekarang kita masukkan yang betulnya. Nah, ini adalah tampilan dari login user sebagai Adi. Tidak ada perbedaan yang signifikan kecuali di master data ini. Di master data ini tidak ada menu seperti admin tadi, yaitu data karyawan dan data admin. Tapi user ini tetap masih bisa mengolah data supplier, data pelanggan, data barang, lalu transaksi juga penjualan pembelian bisa, dan laporan penjualan pembelian juga bisa. Oke, kita sekarang keluar dari aplikasinya karena sudah selesai. Ya, sekian simulasi video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.